Sebetulnya secara fitrah memang perempuan Allah kasih perangkat otak, kemudian mata, omongan dan sebagainya itu ya adalah bekerja di rumah, sebetulnya gitu. Itu secara fitrah ya. Nah, cuman karena yang namanya juga fenomena ya. Fenomena ini kan ada pergeseran-pergeseran budaya, pergeseran-pergeseran nilai yang ada di budaya. Nah, karena ya sekali lagi ya, banyak orang menganggap ini masalah ekonomi sehingga si istri bantu suaminya kerja ya. Itu sah-sah aja asal dapat izin dari suami, itu satu. Nah, tapi buat istri yang kerja harus tahu juga bahwa kalau seorang wanita kerja mau nggak mau dia tidak boleh ya merendahkan suaminya. Ini syarat kedua. Syarat ketiga buat wanita bekerja adalah dia harus dengan sadar pulang kerja ya harus ngasuh anak, harus sadar. Capek dong Bu Aisyah. Iya memang, karena aslinya memang bukan kerja di luar rumah, aslinya. Memang capek. Saya juga pernah begitu, tapi itu karena saya kerja di luar karena disuruh suami. Suami saya waktu itu menganggap masalah narkoba tahun 98 itu, 90-an itu belum banyak dokter, jadi saya diminta untuk bekerja. Dia bilang bisik-bisik saya coba selamatkan anak keluarga, adik saya waktu itu pakai narkoba. Jadi dia yang suruh. Saya sendiri waktu itu maunya jadi ibu di rumah, walaupun saya sudah dokter. Kenapa? Saya dulu punya cita-cita saya jadi dokter sengaja. Kenapa? Untuk anak-anak. Kalau anak sakit nggak usah ke dokter, susah-susah ke dokter, ibunya dokter kan gitu. Tapi karena suami yang minta, dan ini ada kasus-kasus darurat, terpaksa saya kerja. Tapi syarat-syarat bahwa satu, dapat izin suami, dua, nggak boleh menghina suami atau merendahkan suami, tiga, bahwa sampai di kantor kita juga kerja masih gendong anak, ngurus anak, nyusuin anak, itu harus diikuti. Mau nggak mau? Ya, mau nggak mau. Oke, nah. Tapi kalau ada orang ibu perempuan, dia pendidikannya tinggi, kemudian dia rela dengan pendidikannya itu dia tidak usah kerja di luar rumah, dia dengan pendidikan tinggi itu dia untuk ngurus anak, ya, dengan pendidikan tinggi itu dia bisa menjadi dosennya anak-anak, gurunya anak-anak, itu keren banget, ya. Barakallahu fiik buat perempuan-perempuan yang mengambil keputusan walaupun sekolahnya tinggi dia tetap di rumah, itu keren banget. Saya pengagum berat ibu-ibu yang mengambil keputusan nggak kerja di luar, nggak kerja di luar rumah yang terlalu berat gitu ya. Silakan bekerja di rumah atau berbisnis dari rumah, itu saya masih sangat pro pada ibu-ibu yang berbisnis dari rumah dan juga tetap masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah ya. Kemudian kalau ibu ayah bekerja, ini juga ini berat nih kayak gini juga. Ini namanya pola asuhnya harus pola asuh khusus ini. Mau nggak mau, suka nggak suka, si ibu harus dengan itu tadi, kembali kayak tadi ya, posisinya adalah tidak ya melantarkan keluarga. Artinya apa? Ibu-ibu yang bekerja mau nggak mau energinya double untuk dia bisa mengurus anak-anak di rumah. Itu asal itu sadar aja ya. Dan nggak boleh bandingkan ya, aduh saya capek banget sih, enak tuh ibu-ibu yang nggak kerja. Jangan bandingkan gitu. Ibu rumah tangga itu adalah profesi yang luar biasa. Jangan salah, ibu-ibu yang nggak bekerja di kantor, dia bekerja khusus di rumah, itu dia profesinya ibu rumah tangga, itu keren. Ya, tapi ibu-ibu yang juga profesinya ibu rumah tangga dan kerja juga di luar, ya itu double ya, terpaksa. Ya, harus sadar bahwa itu capek dan oke, gimana caranya supaya nggak capek? Mungkin dari kantor sampai rumah istirahat di mobil, barangkali kalau dia nggak bawa mobil ya. Mungkin dia naik kendaraan umum atau naik mobil yang pakai supir, ya istirahatlah di mobil. Kan di Jakarta ini kota-kota besar kalau bekerja agak panjang ya, kecuali di daerah ya. Kalau di daerah 15 menit udah sampai, 20 menit udah sampai. Kita kalau di Jakarta 2 jam dari kantor yang dekat sampai ke rumah. Nah, akhirnya 2 jam itulah istirahat di mobil. Ya, sambil doa, minta sama Allah kekuatan, ya kebijaksanaan untuk nanti di rumah ketemu anak-anak, ya. Jadi ini mau nggak mau konsekuensi. Ya, ini jawaban dari saya ya. Baik Mbak Mutia, mungkin kira-kira seperti itu kalau itu dari saya ya. Assalamualaikum Ibu Dokter. Ayah saya terlahir dari ibu yang memiliki sakit kejiwaan hingga di pernikahan sekarang dengan ibu saya yang sudah 20 tahun. Akibatnya saya melihat kondisi keluarga kurang balance di posisi leader dan kemampuan berkomunikasi ayah yang cenderung lebih egois. Katanya ayah kami didampingi nenek dari kecil. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini kurangnya kerjasama atau mungkin tidak terlalu balance ini gitu Bu Dokter. Dan kemudian ini dilanjutkan pertanyaan kedua,
oleh Diah Wulandari. Assalamualaikum, mau bertanya bagaimana mengoptimalkan kegiatan Ananda yang mempunyai gaya belajar auditory visual dominan limbik laki-laki 10 tahun dan kemudian perempuan 12 tahun itu dengan gaya belajar kinestetik neosortek seperti itu. Dan kemudian ini kita pilih satu pertanyaan lagi ya Bu Dokter. Ya, kayaknya 2 dulu deh. Oh, baik, 2 dulu sih. Baik, silakan. Karena ini pertanyaannya walaupun 2 banyak. Banyak banget jabarannya. Ya, baik. Yang perempuan tadi kurang jelas. Perempuan kinestetik apa tadi? Punten, boleh diulang? Baik, yang perempuan itu Ibu Dokter ada 12 tahun. Apa? Kinestetik neosortek. Hah? Neosortek kayak gitu. Korteks bukan C. Iya, neo. Kinestetik. Ini apa gaya belajarnya? Oke, ya, yang pertama dulu ya. Baik, silakan. Mudah-mudahan ada juga yang hampir sama nih pertanyaannya ya. Ya, buat Mbak Halifah, Bunda Halifah ya. Gini, punten maaf ya. Sakit jiwa ini banyak macam. Sakit jiwa itu banyak macam jenisnya. Kalau sakit jiwa yang memang turunan atau genetik itu biasanya sakit jiwa yang kategori schizophrenia. Ya, schizophrenia ini adalah dia punya ciri-ciri, dia ada halusinasi, melihat sesuatu walaupun nggak ada, ya, mendengar sesuatu walaupun nggak ada, ya, merasa sesuatu walaupun itu nggak persis. Dia misalnya orang schizophrenia itu bisa melihat ada orang di depannya padahal nggak ada. Ya, dan orang itu biasanya suka membisik-bisikkan sesuatu yang untuk melakukan hal yang buruk. Itu biasanya orang schizophrenia dan itu genetik. Artinya gini, kita memang harus juga mulai paham bahwa kalau ada turunan kita schizophrenia, misalnya si bundanya schizophrenia, kemudian ini kan bunda dari ayah ya, ayah berpotensi juga ini. Anak dari ibu yang sakit jiwa ini berpotensi juga untuk dia schizophrenia. Itu ada namanya kepribadian zizoid. Ya, nah apabila terlalu banyak tekanan, maka nanti bisa seperti ibunya nanti. Ya, bukan karena si ayah dibimbing, dibina atau diurus oleh ibunya, bukan hanya itu. Memang secara genetik itu sudah menurun memang. Kalau kita punya leluhur atau turunan ke atas ini sakit jiwa. Ya, artinya memang mau nggak mau, karena mungkin ini juga satu upaya waktu berikhtiar untuk mencari jodoh ya. Makanya bundanya Bu Halifah ini ya, Mbak Halifah, mau nggak mau harus mulai lebih banyak belajar untuk bagaimana berhadapan atau bagaimana berkomunikasi dengan ayah yang kemungkinan besar ada kepribadian zizoidnya. Ya, orang yang punya kepribadian zizoid itu nggak boleh terlalu banyak tekanan. Tidak boleh terlalu banyak tekanan, karena kalau dia terlalu banyak tekanan, ya dia langsung bisa pecah dia punya kepribadian, makanya menjadi schizophrenia. Ya. Memang mau nggak mau terpaksa bundanya Mbak Halifah ini harus yang lebih sabar, lebih banyak belajar. Ya. Oke, memang ini kondisinya seperti ini. Soalnya secara genetik kondisinya sudah cukup ada resiko tinggi untuk menjadi schizophrenia. Ini yang jadinya bunda pasangan dari suami yang ada kepribadian zizoidnya ini harus sabar, betul-betul sabar. Banyak belajar insya Allah, banyak istighfar dan banyak mendoakan. Ya. Baik, kemudian buat Mbak Diah Wulandari. Anaknya laki-laki, auditori visual, ya, dominan limbik ya. Anak laki-laki kan memang dominan limbik. Anak laki-laki itu memang biasanya, limbik itu apa sih? Limbik itu adalah sistem emosi yang ada di otak dalam. Ya, ini otak di tengahnya ada limbik system namanya, otak emosi. Nah, kalau dia auditori visual berarti Ananda lebih senang gaya belajarnya itu mendengarkan. Setelah mendengarkan baru dia membaca. Ya, jadi kalau anak yang gaya belajarnya auditori, dia nggak akan lihat gurunya di depan kamera gini atau di depan monitor gini, dia nggak lihat, dia akan begini-gini terus nih. Telinganya yang diarahin ke sumber suara gurunya, sumber suara bapak ibu gurunya, karena auditori, karena persarafan telinganya lebih kuat dibanding mata, karena tadi auditori visual. Ya, jadi kalau mau mengoptimalkan ya sudah, misalnya anak bunda dia misalnya seneng belajar dengan diiringi musik ya, diberikan aja, atau mungkin dia sambil dia belajar terus
diomongin keras itu ininya apa namanya tulisannya ya. Misalnya ilmu pengetahuan alam, dia ngomongnya agak keras. Itu dia sengaja supaya telinganya mendengar. Itu yang disebut auditory visual ya. Dominan limbik ya berarti dia memang anak yang secara emosi cepat berada di emosi positif, cepat berada di emosi negatif gitu ya. Terus auditory visual ini biasanya anak-anak yang senang dipuji dan senang dilayani. Ya, jadi kalau mau mengoptimalkan ya kayak gitu. Nah, ini perempuan kinestetik. Nah, biasanya perempuan kinestetik, gaya belajarnya kinestetik, dia senang gerak tangannya, kemudian senang juga dia memain-mainkan sesuatu atau dia apa-apa dia harus tulis karena dia harus gerak tangannya, itu namanya kinestetik ya. Dan kinestetik juga ini ada kaitannya namanya perasaan, dia dengan perasaan ya. Jadi kalau misalnya anak perempuan sudahlah perempuan kinestetik, ini dia senang ya sering-sering dipeluk, sering-sering diusap-usap rambutnya, sering-sering ditepuk-tepuk bahunya, ya sering-sering dicium pipinya gitu. Ini kalau kinestetik, ya. Ini neokorteks ini itu adalah otak depan, ya. Kinestetik neokorteks itu otak depan dan anak perempuan, ya. Jadi kalau yang punya anak perempuan ini Bunda Dia dipeluk aja ya, setiap hari harus dipeluk ya. Tapi bukan 24 jam maksud saya. Hari ini udah dipeluk belum? Hari ini udah cium belum? Hari ini udah diusap-usap kepalanya belum? Hari ini sudah di tepuk-tepuk bahunya belum? Nah, itu caranya.